Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sirah sahih para nabi di kajian yang kelima, halaman 32, di mana kita membahas di sini Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i yaitu bagian 3 kedengkian iblis kepada Nabi Adam. Ini penting ya, walaupun kelihatannya diulang-ulang, tapi memang penting pelajaran ini dari Allah akan keburukan sifat iblis la'anatullah. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud pada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 7. Surat 7 maksudnya, ayat 11-12. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iblis melakukan perbandingan. Dialah makhluk yang pertama kali melakukan perbandingan, yaitu kias. Ya, ini kita bahas kemarin sudah ya sampai 32 ini. Lalu baik kita ulang karena ini penting. Muhammad bin Sirin mengatakan makhluk yang pertama kali melakukan perbandingan adalah iblis. Matahari dan bulan itu tidak disembah melainkan dengan cara melakukan perbandingan. Kedua ungkapan di atas diceritakan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan dan dinilai sahih oleh Al-Hafiz dalam kitab Tafsirul Quranul Azim. Gitu. Ya, inilah mengapa iblis tersesat, ya, karena mengadakan kias perbandingan. Kita lanjut pada halaman 33. Perbandingan yang dilakukan iblis itu tidak dapat dibenarkan karena tanah itu lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api. Sebab di dalam tanah terdapat kelembutan, kelembekan, dan perkembangan, sedangkan pada api terdapat kekasaran, kecepatan, dan pembakaran. Ini hal tersebut secara rinci telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Asyawikul Mursilah jilid 3 halaman 1002-1003. Ya, ini pendapat-pendapat ulama tentang perbandingan tanah dan api. Selain itu, Adam juga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui penciptaan yang dilakukan langsung melalui tangannya sendiri dan ditiupkan ke dalam dirinya roh ciptaannya. Oleh karena itulah para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharum min salsalin min hama'im masnun. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lah sajidin.
wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Qala fahruj minha wa innaka rajim wa innaka alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaannya, ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat dan semuanya bersama-sama, kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang kau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sungguhnya kamu terkutuk, dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya. Ini proses keangkuhan seorang iblis laknatullah yang menyebabkan kehancuran muka bumi, fasad, kemaksiatan. Dia ini iblis menerima hukuman itu dari Allah karena ia menganggap Adam lebih rendah, sedangkan dirinya merasa lebih tinggi darinya. Dan karena iblis menentang perintah ilahi serta menolak kebenaran penunjukan Adam, kemudian iblis mengajukan satu alasan yang sama sekali tidak berguna. Bahkan alasan yang disampaikannya itu lebih parah daripada kesalahannya itu sendiri. Jadi dia ngasih alasannya lebih parah dari kesalahannya. Kesalahan tidak mau sujud, ditanya kenapa, alasannya lebih parah dari tindakannya. Kadang-kadang begitu. Sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjuda liman khalaqta tinan. Qala ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya lain akhartani ila yaumil qiyamati lahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawqura. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ya, ayat ini pernah diulang ya di kajian-kajian sebelumnya, di halaman-halaman sebelumnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Ia iblis berkata, terangkanlah padaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu padaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasan semua, sebagaimana pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menunjukkan tipuan belaka pada mereka. Sungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis
tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Ya, begitu. Al-Quran itu telah menjelaskan dengan gamblang. Ya, iblis telah diberi kesempatan, itu takdir. Ya, kita juga jangan jadi iblis, protes lagi, tidak boleh. Sudah, itu takdir, itu ilmunya di sisi Allah. Tidak semua itu Allah kasih perintah untuk kita imani, bukan untuk kita ikut iblis loh. Kenapa begitu ya? Nggak usah. Kita nggak bertanya apa yang Allah kerjakan, Allah akan bertanya apa yang kita kerjakan, itu jelas. Jadi nggak usah banyak mikir, banyak tanya. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa kana minal jinni wa wasaqa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. Suratul Kahfi 18 ayat 50. Maksudnya iblis keluar dari berbuat taat pada Allah Azza wa Jalla, secara sengaja ingkar lagi enggan menjalankan perintahnya. Ya, iblis diperintah langsung, gak melalui Rasul. Diperintah langsung karena belum ada Rasul. Iblis diperintah langsung oleh Allah saja enggan, nolak, membangkang, apalagi sekedar Rasul nanti. Hal itu tak lain karena dia dikhianati oleh tabiat dan materinya yang amat buruk lebih memerlukan hal tersebut. Dan sesungguhnya dia diciptakan dari api sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dari Aisyah, dari Rasulullah. Beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijim min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Jin diciptakan dari nyala api. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Ya, ini ada footnote di sini di footnote nomor 9. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor 2996. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iblis itu sama sekali bukan dari golongan malaikat. Ya, jadi iblis ada orang mengatakan iblis dari kalangan malaikat yang menyembah Allah ribuan tahun. Ya, tapi bukan. Dia bukan dari golongan malaikat, dari jin. Di sini dijelaskan. Hadis riwayat At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan jilid 1 179, Abu Syekh dalam Al-Azamah 1129 dan yang lain-lainnya melalui jalan dari Aub Al-Arabi dari Al-Hasan. Dapat saya katakan bahwa sanad hadis ini sahih. Hal ini merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ulama salaf dan khalaf. Dan yang raja adalah pendapat yang menyatakan bahwa iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya, termasuk dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Hal itu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Jadi nyatakan jin berdasarkan iblis dari kalangan jin karena ada beberapa hal. 1. Firman Allah Ta'ala, illa iblis kana minal jin, kecuali iblis dia dari golongan jin. Al-Kahfi surat 18 ayat 50. Ini jelas, ini merupakan nas yang sangat jelas dalam masalah ini. Karena jelas disebutkan di sini kepada jin, dan pada saat kata itu diungkapkan maka yang dimaksudkan bukan malaikat atau yang hidup dari mereka. 2. Iblis tercipta dari api sedangkan malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Alangkah sangat jauh perbedaan antar keduanya. 3. Iblis mempunyai keturunan. Iblis mempunyai keturunan. Afatattakhidunahu wa zuriyatahu awliya'a min duni, antaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Al-Kahfi ayat 18, ya, surat 18 ayat 50. Sedangkan malaikat sama sekali tidak melahirkan keturunan. 4. Iblis mendurhakai Allah, sombong lagi kufur, sedang para malaikat tidak pernah durhaka pada Allah atas segala yang diperintahkan kepada mereka.
Dan mereka pun mengerjakan apa yang diwajibkan pada mereka. Malaikat tidak bermaksiat, iblis bermaksiat. Jika ada yang menanyakan bagaimana mungkin mereka diperintahkan untuk bersujud bersama-sama malaikat, sedangkan mereka bukan dari orang malaikat, maka dapat dijawab, mereka diangkat ke derajat para malaikat atas kelebihan ilmunya, juga karena usaha dan ibadahnya, serta karena kemiripannya dengan para malaikat, sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama salaf. Dan itu pula yang ditarjih oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga tidak aneh jika mereka bersama-sama para malaikat tapi bukan dari golongan mereka. Demikian juga Adam alaihissalam berada dalam barisan para malaikat di hadapan Rabb-Nya. Jika ada yang bertanyakan bagaimana Allah mengecualikan iblis itu dari para malaikat, padahal mereka tidak demikian. Untuk menjawab pertanyaan itu dapat dikatakan bahwa pengecualian ini termasuk dalam pengecualian terputus, yang tidak mensyaratkan bahwa yang dikecualikan iblis itu merupakan bagian dari induk pengecualian, yaitu para malaikat. Seperti ungkapan Anda, syariba al-qaum illa maisutuhum. Orang itu semuanya minum kecuali binatang ternak mereka. Atau ja'u illa ibilihum. Mereka semua datang kecuali unta-unta mereka. Ya, kalau nggak paham juga apa-apa itu. Ya, artinya pengecualian ini begitu. Wallahu a'lam. Tadi footnote 10 panjang sekali. Ya, itu Al Hasan Al Basri mengatakan iblis itu sama sekali bukan dari golongan malaikat, halaman 35. Itu footnote-nya. Lalu kita masuk kepada halaman 36. Yang punya bukunya silakan buka. Di dalam surat As-Sad, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Di dalam surat As-Sad yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Illa iblis astakbara kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtum biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Ya, begitu. Artinya ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku padanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud padanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sad surat 38 ayat 71-80. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat lain, ila yaumil waqtil ma'lum qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti
Aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itu yang aku katakan. Sungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Selain itu, dia azza wa jalla juga berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqa'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpahnya iblis yang jahat. Dia akan menggoda kita itu, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi hati-hati, ya, sebagai hamba Allah yang lemah, kita harus berhati-hati. Kita minta pada Allah. Kita minta tolong pada Allah atas cobaan ini. Ya, jangan menyombongkan. Ini suratul A'raf surat 7 ayat 16-17. Maksudnya Ibnu Katsir menjelaskan, disebabkan hukuman yang kau berikan padaku, maka aku pun akan menghalangi mereka dari semua jalan menujumu, dan aku akan mendatangi mereka dari segala arah. Hanya orang yang melawan dan menantang iblis yang akan hidup bahagia, sedangkan mereka yang mentaati dan mengikutinya akan hidup sengsara. Diriwayatkan dari Sabra bin Abi Al-Faqih, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana faqa'ada li ibni Adam bi'atraqi. Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi'atraqihi. Ya, sungguhnya syaitan akan mengalih anak Adam dengan berbagai macam jalannya. Bi'atraqihi, ya. Hadis sahih riwayat Ahmad buku 483 dan Nasai buku 421-22. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya 10 halaman 453 dengan 4563 mungkin nomor itu. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf 5293, At-Tabarani dalam kitab Al-Mujamul Kabir 6558 dengan sanad sahih dan dinilai oleh Syekh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahihain As-Sahihun Nasai nomor 2937 dan Sahihul Jami nomor 1648. Tadi saya gitu. Keempat, para malaikat yang bersujud kepada Nabi Adam. Dalam hal ini para ahli tafsir berbeda pendapat terkait malaikat yang diperintahkan untuk bersujud pada Adam alaihissalam. Apakah seluruh malaikat sebagaimana yang ditujukan oleh ayat Al-Quran secara umum, dan itu yang menjadi pendapat jumhur ulama, ataukah yang dimaksud adalah para malaikat yang ada di bumi saja? Tapi yang jelas dari beberapa syiak keterangan redaksi adalah pendapat pertama, yaitu seluruh malaikatnya, dan yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, dan Allah memerintahkan malaikatnya. Ada catatan kaki nomor 12, yaitu tafsir ini telah diberikan sebelumnya. Ya, dan Allah memerintahkan malaikatnya bersujud padanya Adam. Hadis ini pun bersifat umum, wallahu a'lam. Ibnu Katsir telah menjelaskan secara rinci hal tersebut di dalam kitab Tafsirul Quranul Azim buku 1 287, dan masalah ini merupakan sebagian kecil saja. Silakan Anda membaca sendiri. Iblis berada di langit. Firman Allah Azza wa Jalla kepada iblis, fahbit minha, maka turunlah kamu dari surga. Ya, Al-A'raf surat 7:13. Dan ukhruj minha, keluarlah kamu dari sana, yaitu surga. Al-A'raf ayat 18-nya. Jadi dari sini nyatakan iblis pernah berada di langit. Nggak tahu ya sampai sekarang, tapi suruh
turunlah dan keluar dari surga, turun dari langit, begitu. Dua ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa iblis berada di langit dan diperintahkan untuk turun darinya, serta keluar dari kedudukannya yang telah diperolehnya dari kemiripannya dengan malaikat dalam ketaatan dan ibadah. Lalu Allah Ta'ala mengambil kembali semua itu dengan kesombongan, kedengkian dan keingkarannya padanya. Selanjutnya iblis diturunkan ke bumi dalam keadaan hina. Hal itu yang menunjukkan bahwa Ibnu Katsir mentarjih bahwa iblis itu dari golongan jin sebagaimana yang telah disebutkan. 6. Hawa dan kisah penciptaannya. Ya, ini tentang ibu kita, yaitu Hawa, istri dari Adam, ya, alaihissalam. Hawa dan kisah penciptaannya. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan pada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga seraya berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 35. Sedangkan dalam surat Al-A'raf, qala ruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikuti, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Suratul A'raf surat 7 ayat 18-19. Selain itu dia juga Allah Ta'ala juga berfirman, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagi kamu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Kau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Toha 20 116, ya, Toha surat 20 ayat 116 sampai 119. Redaksi ayat-ayat di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke surga. Yang demikian itu didasarkan pada firman-Nya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Al-Baqarah 235. Hal itu telah dijelaskan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dan itu merupakan lahiriah ayat. Muhammad bin Ishaq menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling pendek sebelah kiri ketika Adam dalam keadaan tidur. Pendapat ini sesuai dengan firman-Nya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan, wahai manusia bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan
Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Demikian juga firman-Nya, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarat bih." Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 189. Demikian kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan, yaitu kajian yang ke-6. Ya, kita berhenti di halaman 42 ya, begitu insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.